kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berkhotbah, mengajar dengan perumpamaan, dan melakukan tanda mukjizat adalah bagian dari pelayanan Yesus Kristus. Ketiga metode ini dipakai oleh Yesus untuk merealisasikan keselamatan yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan memberikan keselamatan kepada manusia. Dengan ketiga metode ini, kita mengenal khotbah di bukit yang membuat banyak orang takjub akan makna terdalam di dalamnya. Kita juga melihat dan mendengar pengajaran dengan perumpamaan yang menggambarkan dengan mudah bagi kita akan kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita banyak menemukan perumpamaan-perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan Allah dan untuk menggambarkan kedatangan anak yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga, tanda mukjizat juga dilakukan oleh Yesus untuk merealisasikan kerajaan Allah. Dan dengan tanda mukjizat itu banyak orang yang menjadi pengikutnya yang setia, mengikut dia kemanapun dia pergi. Dengan ketiga metode ini, kita melihat bahwa berkhotbah, mengajar, dan melakukan mukjizat itu sama nilainya. Satu di antara yang tiga itu tidak ada yang memiliki kelebihan. Mukjizat, pengajaran, dan berkhotbah memiliki nilai yang sama untuk merealisasikan kerajaan Allah. Dan salah satu metode yang dipakai oleh Yesus itulah nas kita pada minggu hari ini, yaitu menyembuhkan orang sakit. Kita tadi telah membaca firman Tuhan pada minggu hari ini ketika dua orang buta mendengar bahwa Yesus akan melewati jalan tempat mereka duduk, maka mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus di pinggir jalan. Dan ada beberapa hal yang kita lihat makna yang disampaikan oleh khotbah kita pada hari ini bagi kita semua. Yang pertama, penyebutan Tuhan Anak Daud yang disampaikan dua orang buta ini ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar Tuhan Yesus akan berjalan dari depan mereka, mereka mengatakan, "Tuhan Anak Daud." Itu adalah merupakan pengenalan yang sangat dalam yang disampaikan oleh dua orang buta tersebut. Ternyata dua orang buta itu sudah mengetahui bahwa
Yesus itu adalah Mesias yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Itu kita melihat dari pernyataan mereka, Tuhan Anak Daud. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan dari keturunan Daud yang disampaikan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentunya pengenalan yang baik tentu akan melahirkan iman yang kokoh. Pengenalan yang baik dari dua orang buta itu mengajarkan kepada kita bahwa dengan pengenalan yang baik akan melahirkan iman yang kokoh. Tentu pengenalan dua orang buta itu menggugah kita bersama akan pengenalan kita akan Yesus. Bagaimana kita mengenal Yesus? Siapa Yesus yang kita kenal itu? Itu akan menentukan bagaimana kita meyakini, bagaimana kita percaya kepada janji yang diberikan oleh Allah, janji yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jika saya hanya sekedar mengenal Yesus itu, tentu itu tidak akan membuat iman saya kokoh. Tetapi ketika saya mengetahui dan mengenal bahwa tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan yang lain yang memberikan keselamatan, yang menjadikan saya sebagai manusia yang baru selain Yesus Kristus, maka itu akan membuat iman saya kokoh dan tidak akan pernah meninggalkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari pernyataan Yesus kepada dua orang buta itu ketika mereka memanggil dia dengan Tuhan Anak Daud. Yesus mengatakan kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kamu kehendaki? Tentu Yesus sudah tahu kalau kedua orang buta itu memerlukan uluran tangan Yesus supaya mereka dapat melihat. Tetapi kenapa Yesus menanyakan itu kepada dua orang buta itu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus itu mau mengatakan bahwa biarlah dua orang buta itu yang menyampaikan keinginannya, apa yang diinginkan oleh mereka diperbuat oleh Yesus kepadanya. Tentu kita semua juga diajarkan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, jangan pernah jemu-jemu meminta dan menyampaikan keinginan kita, menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun, keterbatasan dan kelemahan itu tidak membuat kita kehilangan semangat untuk meminta kepada Allah. Dua orang buta itu, sekalipun mereka dicemooh dan dilarang oleh orang banyak supaya jangan bersuara keras ketika mereka menyebut Tuhan Anak Daud kepada Yesus, tetapi mereka tidak surut. Semangat mereka tidak surut. Mereka tidak menjadi mundur, tetapi justru mereka lebih kuat menyatakan keinginan mereka kepada Yesus. Dan demikian juga dengan kita. Kita boleh saja memiliki keterbatasan, kita boleh saja memiliki kelemahan, tetapi jangan sampai kehilangan semangat. Itulah sebabnya Raja Salomo mengatakan semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ketika kita kehilangan semangat, maka kita juga tidak akan memiliki pengharapan. Karena itu, tetaplah semangat untuk meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan Allah perbuat kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat di dalam nas kita ini bagaimana respons Yesus kepada dua orang buta itu. Dikatakan di dalam nas kita ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam keempat Injil itu,
kita melihat banyak sekali kalimat yang menyatakan hal yang sama. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan justru inilah yang menjadi pusat dari pemberitaan Yesus, belas kasihan. Yesus tidak bisa melihat penderitaan orang banyak. Yesus tidak bisa melihat bagaimana 5.000 orang kelaparan. Yesus tidak bisa melihat bagaimana kesedihan keluarga Lazarus. Yesus tidak bisa melihat orang-orang yang menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ucapan Tuhan Yesus ini menggerakkan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita juga jangan pernah tertawa melihat penderitaan orang lain. Kita juga jangan tidak mau peduli dengan kesusahan orang lain. Jika kita tidak mampu untuk membantu mereka, setidaknya kita tidak menambah beban bagi mereka. Di tengah pergumulan kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan hari ini menggerakkan kita juga oleh belas kasihan. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, bagaimana kita juga ikut berpartisipasi untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Semua kita memiliki kerinduan yang sama untuk beribadah di gereja. Semua kita memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tapi ingatlah, ketaatan kita terhadap pemerintah kita, itu juga adalah merupakan partisipasi. Itu juga adalah wujud dari kemurahan hati kita. Itu adalah juga wujud dari belas kasihan kita kepada diri sendiri, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada orang banyak, supaya mereka juga tidak terkontaminasi, tidak menderita seperti yang terjadi di tengah-tengah dunia kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita dikuatkan di tengah-tengah pergumulan kita saat ini dengan firman Tuhan hari ini. Jangan pernah kehilangan semangat. Tetaplah bersukacita, karena sukacita adalah obat yang paling mujarab. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk melakukannya. Kiranya Engkau juga yang mengangkat penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kiranya Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada banyak orang yang mengalami penderitaan pada saat ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga pemerintah kami dan tenaga medis kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.